Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ade Dwi Putra, dosen di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia. Saya terdaftar dengan NIDN 0204068701 dan NUPTK 69367656661303112. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan pernyataan kinerja dosen dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran, sebagai bagian dari persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Pada sesi pengajaran ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu desain grafis, dengan fokus pada materi konsep dasar desain grafis. Untuk mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS secara praktikum dan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi S1 Sistem Informasi pada semester kedua. Pada dasarnya, mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan dalam bidang desain grafis yang dapat diterapkan pada berbagai media, baik cetak seperti koran, buku, dan majalah, maupun media elektronik seperti televisi, film, dan situs web. Tujuan utamanya adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan dalam menguasai teknik desain grafis berbasis komputer, merancang dan menyajikan grafis dua dimensi, serta mengolah file grafis untuk kebutuhan media cetak maupun digital. Berikutnya, mata kuliah ini memiliki 2 CPL, yaitu pertama, mahasiswa mampu melakukan pengembangan diri melalui pembelajaran sepanjang hayat. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan metode, teknik, dan tools dalam menganalisis kebutuhan sistem informasi untuk menyelesaikan permasalahan di organisasi. Lalu berikutnya, mata kuliah ini memiliki 2 CPMK, yaitu pertama, mampu menggunakan berbagai teknologi dan platform untuk pembelajaran mandiri dan pembelajaran berkelanjutan. Yang kedua, mahasiswa mampu menggunakan berbagai alat pengembangan sistem. Selanjutnya, bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, penugasan mahasiswa dengan estimasi waktu tertentu adalah mencakup 4 metode, yaitu ceramah, diskusi, praktikum, dan penugasan mandiri. Pembelajaran ini dilangsungkan di laboratorium komputer selama 120 menit dengan rincian sebagai berikut. 90 menit untuk proses pembelajaran, 20 menit untuk penugasan, dan 10 menit untuk kegiatan mandiri. Sistem penilaian mata kuliah desain grafis terdiri dari 2, yakni komponen penilaian dan penilaian akhir huruf mutu. Untuk komponen penilaian terdiri dari tugas sebesar 30%, kuis 15%, UTS 20%, dan UAS 30%. Lalu, penilaian akhir huruf mutu dilakukan dengan skala sebagai berikut. Nilai A dengan range 90 hingga 100, nilai B dengan range 80 hingga 89,9, nilai C dengan range 70 hingga 79,9, lalu nilai D 50 hingga 69,9, dan nilai E di bawah 50. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan rekaman perkuliahan saya untuk mata kuliah desain grafis yang saya ampu. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar hari ini? Sehat semua ya? Oke, Alhamdulillah. Gimana kabar semester 1 kemarin? Lulus semua mata kuliahnya? Ada yang ngulang nggak? Nggak ada ya? Oke, baik. Jadi sekarang di semester 2, kalian dapat satu mata kuliah baru lagi, yaitu desain grafis. Harapannya kalian sudah baca terlebih dahulu sebelumnya di buku paduan ya, di buku pedoman. Jadi kalian harusnya udah tahu nih mau belajar apa untuk satu semester ke depan. Oke, sudah kalian baca juga di jadwal kuliah kalian. Hari ini saya akan mengampu mata kuliah ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Dudi Putra, bagi yang belum pernah ketemu sebelumnya. Kalau biasa saya dipanggil Pak Ade. Ya, jadi untuk semester 2 ini, semester baru kalian akan mendapatkan satu mata kuliah baru, yaitu desain grafis. Saya mau tahu dulu nih, ada yang sudah pernah belum belajar desain grafis sebelumnya? Sudah? 1, 2, 3, 4. Sudah pernah belajar? Kalau aplikasinya biasanya pakai apa aja? Canva. Photoshop bisa. Terus apa lagi? Corel Draw ya. Itu kemarin belajar di sekolah pas SMK atau sekolah waktu itu ya?
Oke, selebihnya belajar otodidak ya? Oke, baik. Jadi mata kuliah baru ini, walaupun kalian sudah pernah belajar sebelumnya, saya tetap akan mulai dari awal ya, agar persepsi dan pemahamannya sama ya. Jadi bagi kalian yang sudah paham, kita mulai redam sedikit ya. Jadi kita akan sama rata dari nol untuk pembelajarannya, untuk materinya. Oke. Tapi sebelumnya, sebelum kita masuk ke aplikasi, sebelum masuk ke praktiknya, ya tadi sudah ada yang bilang Canva, sudah ada yang bilang CorelDRAW, sudah ada yang bilang Photoshop, itu betul. Nanti kita kedepannya akan belajar ketiga aplikasi tersebut. Hanya saja, sebelum kita mulai ke praktik, setiap orang ataupun desainer grafis, kalian nanti semuanya bakal jadi desainer grafis, ya. Karena kalian belajar, nanti punya tugas ataupun project, jadi ketika selesai mata kuliah ini, kalian punya karya. Nah, itu berarti kalian menjadi seorang desainer grafis. Nah, untuk itu, kalian harus tahu dulu nih, apa aja yang harus kalian kuasai, bekalnya apa saja, konsep apa saja harus kalian pahami, agar nanti kalian bisa menjadi seorang desainer grafis. Oke, kita mulai belajar ya, sudah siap? Siap. Sip, ya. Oke, nah materi ini kita mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Ya, jadi apa itu desain grafis? Ya, kalian pasti sudah sering mendengar ya desain grafis ya. Tapi kira-kira menurut kalian apa sih desain grafis? Ada yang bisa kasih pendapat? Oke, silakan. Boleh. Desain grafis itu susunan elemen gambar visual yang bertujuan untuk menyampaikan sebuah pesan ke audiens. Oke, jadi gambar atau visual untuk menyampaikan pesan kepada orang lain atau audiens. Ada lagi? Sama? Idem? Oke, nanti kita cek ya, benar nggak pendapat temannya tadi. Ya. Di sini saya mengambil beberapa referensi. Ya, kalau dari bahasa Inggris, grafis itu berasal dari kata grafik, ya, yang berarti sesuatu yang berhubungan dengan seni rupa, termasuk dalamnya ada gambar, ya, ilustrasi, pahatan, hingga ke kaligrafi. Ya, ini hal-hal yang sudah sering kalian lihat. Ya, lalu apa kaitannya desain grafis secara umum? Oke. Sini saya jelaskan lagi bahwa desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi. Oke, tadi benar kata teman Netri, siapa namanya? Gilang. Gilang, ya. Menurut Gilang, jadi gambar yang bisa untuk menyampaikan suatu informasi tertentu kepada audiens, ya. Jadi dengan adanya sebuah hasil karya, kalau kita lihat nih, misalkan postingan di Instagram, ada kegiatan tentang Teknokrat Festival atau ada lomba futsal atau apapun, pasti kan kalian melihat ada gambar di situ, ya. Dan kalau gambar tersebut kalian rasa, oh saya paham nih apa tujuannya, oh tentang lomba A atau lomba B, berarti kan gambar tersebut menyampaikan sebuah informasi yang tidak disampaikan secara lisan, gitu ya, paham ya? Jadi dengan gambar itu juga bisa seharusnya menyampaikan sebuah informasi, ya. Paham sampai di sini? Paham, oke. Nah, selain gambar saja, di dalam satu komponen karya desain biasanya ada juga tambahan teks, ya. Teks di sini juga dianggap sebagai gambar, begitu. Karena teks juga bisa menjadi simbol atau abstraksi dari teks atau ornamen lain yang bisa dibunyikan, ya. Paham dari sini ya? Atau ada yang tanyakan terlebih dahulu? Izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Tadi di awal Bapak bilang bahwa teks juga dianggap sebagai gambar. Ya. Maksudnya gimana ya, Pak? Kan teks itu biasanya buat dibaca, bukan dilihat, Pak. Oke, baik. Pertanyaan yang baik ya, pertanyaan yang bagus dari siapa tadi? Rafael. Rafael, ya. Oke, jadi gini. Di dalam sebuah karya desain itu pada umumnya tidak hanya terjadi gambar saja, ya. Setelah ada gambar, tapi biasanya ada tulisan atau teks pendukung lainnya. Nah, teks itu selain juga dibaca, tapi juga kita lihat. Nah, beberapa teks juga kan ada formatnya, ada jenis-jenis font tertentu, yang mana dia berbeda-beda. Jadi ketika sudah disatukan dalam satu karya desain, baik itu brosur, poster, atau flyer, jadi baik gambar, baik tulisan, dan ataupun lainnya, itu adalah diartikan sebagai gambar. Jadi kita bisa melihat bentuk lain, karena setiap font kan punya beda-beda ya, setiap teks punya beda-beda fontnya, dengan bentuknya, dengan ukir-ukir dan sebagainya, nah itu kan punya bentuk. Jadi dia juga menjadi suatu gambar, jika sudah digabungkan dalam satu karya desain grafis. Bisa dipahami? Oke, lanjut? Lanjut ya. Oke, baik. Nah, berikutnya yang harus kalian pahami itu desain grafis juga termasuk dalam bidang seni ya. Jadi seni grafis mencakup beberapa keterampilan visual. Pertama ada tipografi. Ada yang tahu apa itu tipografi? Apa tipografi? Ketikan.
Atau yang lainnya? Semi tulisan, Pak. Seni tulisan, betul ya. Jadi dalam satu poster atau apa, ketika kita menyusun satu kalimat dengan memilih jenis font tertentu, positioningnya itu sudah termasuk dengan tipografi. Oke, berikutnya ada ilustrasi, ya ini penting ya. Jadi kalau kalian akan menyampaikan informasi, misalkan lomba futsal, ya biasanya ada gambar apa di situ? Bola futsalnya atau pemainnya seperti itu ya. Jadi ilustrasi harus sesuai dengan uh, apa sih pesan dari flyer atau poster yang kita buat tersebut ya. Berikutnya ada lagi fotografi ya. Ilustrasi itu macam-macam ya, bisa berupa foto juga ya, bisa berupa ornamen pendukung lainnya ya. Dan juga selanjutnya ada pengolahan gambar ya. Dan yang terakhir adalah tata letak ya. Jadi setelah kita punya ilustrasi seperti apa, kita udah memilih gambar yang sesuai dengan kebutuhan kita, tata letak juga harus kita perhatikan ya. Teksnya itu di mana, gambarnya di mana, itu kita harus perhatikan agar ketika orang yang melihat itu tahu, oh titik fokus kita tuh kemana ngelihatnya, apakah ke gambar dulu ataukah ke teks terlebih dahulu. Bisa dipahami di sini? Saya tidak ada pertanyaan? Ya, silakan. Dalam praktiknya, kira-kira mana yang lebih penting antara ide awal atau eksekusi desain? Oke, baik. Jadi di sini karena tadi kita sudah bicara nih ya, ada ilustrasi, fotografi, tata letak segala macam, itu kan berarti berhubungan dengan eksekusi, ya. Nah, yang pastinya ketika kita mau mendesain itu kita harus tahu dulu apa sih yang kita buat. Nah, jadi harus ada ide, ya. Ide itu suatu hal yang sebenarnya tidak mudah dan tidak susah juga ya. Jadi kalau karya itu kenapa kadang-kadang dia harganya dihargai mahal ya, karena yang dijual itu adalah bukan hasil akhirnya, tapi adalah ide awalnya. Nah, jadi paling utama kalau kalian mau mendesain nantinya, tahu dulu apa sih idenya, seperti apa idenya. Baru nanti kita eksekusi. Boleh pakai Canva bebas, boleh pakai Photoshop bebas, atau aplikasi apapun lainnya, sehingga kita tidak berbicara senjata ya. Jadi kalau Corel, Photoshop senjata ya, tapi kemampuan kita, skill kita ya mengolah ide tersebut menjadi sebuah karya nyata ya. Jadi dengan kita sudah tahu seni grafis apa aja, berarti terus punya apa nih, ide apa nih yang harus kita utamakan begitu. Baru nanti ya terserah kalian mau pakai apa aja. Walaupun kita belajar Corel, Photoshop ataupun Canva, itu kembali ke kalian, kan akan lebih menguasai pakai apa. Seperti itu. Paham ya? Oke. Baik, lanjut ya. Nah, ada lagi berikutnya prinsip dalam desain grafis. Oke, di sini langsung saja ada 4 ya prinsipnya. Yang pertama adalah keseimbangan, yang kedua yaitu fokus, yang ketiga yaitu kontras, dan yang keempat adalah kesatuan. Oke, sebelumnya saya akan bahas satu persatu dulu ya. Pertama, prinsip yang pertama yaitu seimbang. Oke. Pastinya ketika kalian pernah melihat sebuah brosur ya atau postingan Instagram itu ada gambar. Ada ya biasanya ya, entah foto, entah gambar gedung atau apapun, ada teks, ada shape ya, ada warna, ada garis ya. Nah, itu kita harus seimbang ya, tidak boleh terlalu banyak teksnya, gambarnya bahkan nggak ada sama sekali ya. Atau jangan juga isi semua gambar tapi teksnya sedikit dan tidak mengandung maksud dan tujuannya apa. Jadi harus seimbang ya. Dan kedua adalah fokus, tahu dulu nih kita tuh mau buatnya seperti apa, temanya ya. Terus tentang apa? Apa tentang pendidikan, apa tentang konser musik misalkan. Jadi kita akan fokus mencari, oh kalau misalkan konser musik, gambar tentang musik pasti ya. Misalkan ada gambar gitar, ada gambar orang nyanyi ya. Terus pemilihan fontnya yang lebih mungkin kekinian seperti itu ya. Jadi kita harus fokus ke tema atau ke hal apa yang mau kita utamakan, kita tonjolkan begitu. Lalu kontrasnya berbicara tentang perbedaan warna depan, belakang. Jadi kalau kita sudah punya background yang gelap, jangan gambarnya yang gelap juga, jangan tulisannya yang gelap juga, tapi harus kontras ya. Sedikit seperti itu. Dan terakhir adalah kesatuan. Nah, keempatnya ini kalau kita bisa olah dengan baik, itu akan menjadi satu kesatuan yang baik, sehingganya apa yang dibilang temannya tadi, sebuah gambar yang kita buat itu akan tersampaikan message-nya atau pesannya. Ya, jadi sebuah gambar yang bisa menjadi bentuk komunikasi visual tersebut tadi yang di awal. Paham? Oke. Lanjut ya.
Oke. Lalu, nih tadi saya bilang senjata, ya, senjata yang dimiliki oleh seorang desainer grafis. Nah, tadi teman sudah nanya di awal, ya, mungkin dia sudah baca sebelumnya ya materi kita, sudah pernah tahu sebelumnya. Jadi ide itulah hal pertama, ya. Ide itu hal pertama yang harus dikuasai atau dimiliki, ya. Tidak gampang mencari ide, tapi juga nggak susah, ya. Lagi ngelamun, ya, ada tugas, oh tolong dong buatin poster tentang 17 Agustusan. Ya udah, buka Pinterest untuk nyari ide. Tapi jangan plagiat, ya. Kita nyari ide boleh, ya, tapi plagiat itu tidak boleh, ya. Atau kita punya konsep sendiri, langsung dituangkan, misalkan kita gunakan tangan kita untuk buat sketsa, kita buat gambar kasar terlebih dahulu, buat pola-polanya, baru nanti kita eksekusi pakai komputer, ya. Jadi jangan kalau kalian dapat tugas untuk buat poster atau brosur, tiba-tiba siapa namanya? Irzi, tolong dong minggu depan kan 17 Agustusan bulan depan buatkan saya posternya. Oke, baik Pak. Irzi langsung duduk depan komputer, bla 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 bla. Yang ada nggak akan selesai. Terus cari tahu dulu temanya, ya. Terus nanti lombanya apa aja, ya. Terus kira-kira gambar bakal apa. Setelah itu buat dulu rancangan kasarnya, baru kita berhadapan dengan komputer, ya, dengan aplikasinya, begitu. Jadi yang paling penting adalah ide, seperti yang ditanyakan oleh temannya di awal tadi ya. Ide paling penting, kalau masalah perangkat itu urusan belakangan. Oke. Dan jadi sebuah konsep atau ide itu biasanya tidak dianggap sebagai sebuah desain kalau belum ada bentuk visual yang terrealisasikan, ya. Gimana desain posternya? Oh iya Pak, di bayangan saya nanti ada warna merah putih, ada gambar orang megang bendera, terus di sini ada list perlombaannya. Ya kayak mana? Nanti asumsi saya sama asumsi Irji beda-beda. Jadi, oh ini Pak, saya udah desain kasarnya seperti ini, di sini warnanya gimana Pak? Dikonsultasikan, ya. Jadi di print out boleh atau pakai laptop dipresentasikan juga boleh. Yang penting ada yang terlihat, ya, antara yang membuat sama yang memintanya, seperti itu. Ya, jadi jangan cuma diceritain, oh kemarin filmnya gini-gini, dinosaurusnya kesana kesini, terus orang yang lari ketakutan, jangan. Ya orang bakal mikirnya beda, ya. Tapi ditunjukin filmnya, tunjukin karyanya, seperti itu. Oke. Nah, sebelum mendesain, perhatikan juga dua hal ini. Pertama, apa aja di depan? Oke. Lembar kerja dan mode pewarnaannya. Nah, itu penting, ya. Lembar kerja ini sebagai kanvas. Kalau kita melukis ada kanvasnya, ya. Kalau kita buat postingan untuk Instagram, ada yang 1:1, ya, ada yang 4:5, ada yang untuk ukuran reels kan beda-beda. Nah, itu harus kita tahu dulu, ya. Wadahnya bakal seperti apa. Dan nanti kita akan berbicara tentang model pewarnaannya. Model pewarnaan itu terkaitan dengan output, ya. Nanti kita bahas sekalian ya materinya. Oke, lembar kerja berkaitan dengan 3 hal, yaitu dimensi, ukuran kertasnya bisa A4, A3, dan sebagainya, ya. Terus kalau kita berbicara tentang orientasi, ada yang berbentuk portrait. Selain portrait ada apa lawannya? Landscape, ya, ada bentuknya vertikal atau yang horizontal, ya, tergantung kebutuhan, begitu. Dan berikutnya adalah resolusi. Tingkat ketajaman suatu gambar itu berpengaruh, ya. Jadi sebaik-baiknya kalau nanti mendesain, cari gambar itu yang kualitasnya HD, ya, high definition, yang resolusinya tinggi, agar hasil karya kalian juga lebih maksimal dan tidak blur, tidak pecah gambarnya, ya, paham ya? Nah, kadang-kadang kalau kita ngeliat gambar yang ini apa sih gambarnya blur, pecah, nah itu berarti desain grafisnya nggak paham konsep dasarnya, ya. Jadi jangan lagi cari gambar dengan resolusi yang rendah, ya. Cari gambar yang HD, yang high quality, agar karya kalian juga hasilnya maksimal, begitu. Oke. Nah, ini warna. Ada pernah mendengar istilah RGB atau RGB color? Nah, yang punya printer tahu biasanya ya. Ya. Dan CMYK color, ya. Inilah 2 model pewarnaan umum yang sering digunakan dalam dunia desain, ya. RGB apa kepanjangannya? Red, green, blue. Kalau CMYK? Cyan, magenta, yellow, dan apa K-nya? Black, ya.
black. CMYK itu cyan, magenta, yellow, dan black. Ya. Inilah dua model pewarna yang umum dipakai. Ya. Kalau outputnya adalah untuk sesuatu yang tidak perlu dicetak, misalnya kita cuma posting di Instagram, di Facebook, itu cukup RGB. Ya. Tapi kalau kita mau print dalam bentuk poster, baliho, banner, itu wajib CMYK. Jadi gampangnya adalah seperti ini, hanya ditampilkan di media sosial RGB atau outputnya tidak dicetak adalah RGB, tapi kalau outputnya adalah dicetak wajib CMYK. Ya. Dan itu jangan salah setting. Ya. Kalau kalian mau cetak tapi pakai RGB, itu warnanya tidak maksimal, warnanya tidak secerah yang kalian lihat di layar monitor masing-masing. Ya, begitu. Karena warna RGB itu sebenarnya lebih cerah tonnya dibanding warna CMYK. Ya, tapi untuk kebutuhan cetak dia lebih pas dan lebih sesuai kalau model warnanya adalah CMYK. Gitu. Paham semua ya? Oke. Lanjut kita ke selanjutnya. Lalu bagaimana dengan background dan template? Ya, simpel aja sih ya. Gunakan background yang sederhana. Ya, tidak perlu yang rame-rame, ya, tidak perlu dengan banyak benar gambar sebagai latar belakangnya. Cukup simpel dan sederhana aja. Karena fokusnya orang itu tidak melihat background, tapi melihat kontennya. Tapi background juga bisa sebagai pendukung, ya, agar hasil lebih maksimal dan enak untuk dilihat seperti itu. Oke. Hindari penggunaan background yang rumit pastinya, agar nanti orang tidak bingung, ini yang mana sih gambar utamanya. Fokus tadi ya, yang di awal kita bilang, ya, fokus, tata letak, keseimbangan tuh akan berpengaruh. Ya. Jadi hindari background yang rumit, terlalu banyak gambar sebagai latarnya, terus teks juga banyak. Jadi sekiranya kalau misalkan teksnya udah banyak, gambar udah banyak, backgroundnya harus seperti apa? Yang simple aja atau banyakin lagi gambar-gambarnya? Harus simple aja, ya seperti itu. Oke. Nah, kalau font juga sama, font gunakan yang sederhana, konsisten, lalu jelas. Jangan semua pakai huruf kapital, ya seolah kayak marah-marah, ya. Bisa huruf kapital itu kita gunakan kalau dia sebuah perintah, tapi kan tidak ada perintah dalam sebuah poster atau brosur, adanya biasanya ajakan. Ya ada sih yang sifatnya perintah, ya, tapi biasanya ajakan. Untuk poin utamanya kayak judul kegiatan boleh semua kapital, ya. Selebihnya kita pakai yang huruf kalimat awalnya besar, sisanya ya biasa, ya seperti itu. Dan yang paling penting, nggak boleh pakai huruf yang rumit. Setiap kata ganti font, setiap kata ganti font, ya. Itu juga ribet, kita juga bingung ujung-ujungnya. Dan orang lain juga, apa sih maksudnya? Nggak jelas, ya. Jadi gunakan font yang satu aja. Kalau Times Roman semua. Kalau kita pakai, apalagi biasanya font Arial, ya, gunakan Arial semua. Seperti itu. Garamond misalkan ya, silakan bebas. Yang penting setidaknya tidak lebih dari 3 jenis font dalam satu karya, ya, dan gunakan satu font yang tebal yang menjadi fokus utama sebagai tujuan orang, oh kita lihat ini dulu nih di bagian tengah judul acaranya. Kalau untuk perintilannya kayak hari kegiatan atau apapun itu ya kecil aja nggak apa-apa, ya, dan diganti jenis font juga nggak apa-apa biar bervariasi. Oke, baik. Ada yang bertanyakan tidak? Kalau tidak ada, kayaknya untuk hari ini cukup ya. Dan saya ingin kalian, kan minggu depan sudah belajar Corel Draw ya. Sudah belajar Corel Draw. Saya ingin kalian coba mulai install di rumah dan saya kasih tugas pertama untuk kalian ya. Akan buat sebuah postingan di Instagram. Punya Instagram semua kan? Sudah ya? Punya ya. Nah, kalian buat postingan di Instagram berupa microblog ya tentang sejarah Corel Draw. Dari awal sampai kalau terakhir tuh versi berapa, ya paham? Nah, nanti tugasnya saya kasih waktu 1 minggu, ya. Saya kasih waktu 1 minggu, minggu depan saya cek dan itu harus sudah masuk dan di tag ke IG saya, ya. Nanti tuh IG saya share di grup untuk alamatnya, ya. Dan ditanyakan untuk tugas, buat microblog, di kapan kumpulnya? Minggu depan. Nah, ditanyakan untuk tugas. Cukup ya? Oke, baik kalau begitu silakan kerjakan tugas dengan baik ya, walaupun deadline-nya masih lama, tapi jangan ditumpuk di belakang ya, takutnya ada tugas lain dan tugasnya terbengkalai ujung-ujungnya ya. Yang telat tugasnya akan dapat sanksi potongan 5 poin ya untuk nilai akhir ya. Oke, sepakat ya? Oke, baik.
Kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan sebelum kuliah berakhir, boleh dimatikan komputernya dan sampai ada barang tertinggal, ya. Jangan lupa install CorelDRAW, kalian boleh belajar-belajar dulu biar minggu depan nggak terlalu awam seperti ya. Oke, kalau sudah saya akhiri untuk pelajaran kita pada hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekarang saya akan menyampaikan kesimpulan berdasarkan materi yang sudah saya sampaikan di video pengajaran sebelumnya. Desain grafis merupakan bentuk komunikasi visual yang memanfaatkan elemen gambar dan teks untuk menyampaikan pesan secara efektif. Kegiatan ini mencakup keterampilan visual seperti tipografi, ilustrasi, fotografi, pengolahan gambar, dan tata letak, serta berlandaskan prinsip desain seperti keseimbangan, fokus, kontras, dan kesatuan. Desain tidak hanya bergantung pada perangkat seperti komputer dan alat gambar, tetapi juga pada ide kreatif dan perencanaan visual yang matang, termasuk penentuan lembar kerja, resolusi, serta mode pewarnaan sesuai tujuan penggunaan. Penggunaan elemen visual seperti background dan font juga perlu diperhatikan agar tidak mengganggu pesan yang disampaikan. Baiklah, demikian video pengajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.